Juallah apa yang kau miliki, lalu ikutlah aku. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Injil pada hari ini saya ingin beri judul Antara Harta dan Yesus. Supaya kita dapat secara lebih tajam memahami pesan yang disampaikan dalam Injil pada hari ini, baiklah kita membandingkannya dengan bacaan yang pertama tadi, yang diambil dari kebijaksanaan, kitab kebijaksanaan bab 7 ayat 7 sampai 11. Kontras dengan pesan inti dari bacaan Injil, bacaan pertama ini justru menempatkan kebijaksanaan, dan itu dalam perjanjian lama itu tidak bisa dipisahkan dari Allah. Kebijaksanaan utama, kebijaksanaan sempurna adalah Allah. Dan orang dalam bacaan pertama tadi kita lihat itu lebih mengutamakan kebijaksanaan dan daripada harta dan tahta, daripada materi dan kekuasaan. Kita lihat bagaimana ditegaskan bagi orang yang bijaksana, harta dan kekayaan tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kebijaksanaan. Kontras dengan itu, sikap orang muda yang kaya dalam Injil. Ketika Yesus menantang dia untuk menentukan sikap tegas, memilih Yesus atau memilih harta, kekayaan, dia jelas memilih sebagai yang utama dalam kehidupannya adalah harta. Dan dia meninggalkan Yesus dikatakan karena banyak hartanya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita coba menempatkan hal ini dalam konteks manusia yang hidup pada zaman now, pada zaman dewasa ini, saya kira jelas bahwa sikap pada umumnya dari manusia-manusia zaman sekarang ini itu terwakili oleh pemuda yang kaya dalam Injil hari ini, yang menempatkan harta benda itu sebagai yang utama, sehingga ketika Yesus menantang dia untuk memilih antara Yesus atau harta, dia memilih harta benda. Dan dunia kita yang serba materialistis, saya kira terwakili oleh mentalitas, oleh sikap dasar dari pemuda kaya dalam Injil pada hari ini. Karena kalau tidak demikian, lalu bagaimana mungkin? Kita lihat saja di tengah-tengah bangsa kita. Bagaimana mungkin dengan undang-undang anti korupsi dan bahkan ada badan yang boleh dikatakan super body itu
KPK yang menangani kasus korupsi, kasus pencurian harta uang negara, dan itu berarti uang rakyat itu dicuri oleh begitu banyak orang. Dan kendati hadirnya sekian banyak undang-undang anti korupsi dan badan yang menangani hal ini, terus-menerus realita korupsi belum saja hilang dari. Mengapa? Karena manusia modern itu terwakili sikap dasarnya dengan sikap dasar dari pemuda kaya dalam Injil hari ini. Sehingga kalau hal ini kita terapkan pada diri kita, pada kita orang Kristiani, secara khusus lagi pada kita umat Katolik, seandainya Yesus menantang kita seperti menantang pemuda dalam Injil hari ini, apa kira-kira sikap kita? Juallah apa yang kau miliki dan ikutlah aku. Saya kira pada umumnya kita tidak pernah berpikir mengenai ini, dan saya kira memang kita belum pernah tertantang untuk dibawa dalam situasi di mana kita harus memilih antara harta dan kekuasaan dengan Yesus. Itu belum pernah. Tetapi sikap dasar dari manusia modern, dan kita adalah anak-anak zaman, juga pesan inti dalam Injil pada hari ini menjadi relevan, menjadi mengena untuk kita. Lalu kita bertanya, masih adakah manusia beriman Kristiani, manusia beriman Katolik yang mampu mengambil sikap yang kontras dengan sikap pemuda kaya dalam Injil hari ini? Memilih antara harta atau Yesus. Saya akan menjawab, masih ada. Saya ingin cerita sebentar yang barangkali sudah beberapa kali saya cerita, kesaksian iman dari seorang saudari seiman kita. Saya kira masih banyak dari kita kenal nama Maya Rumantir. Saya teringat tanggal 7 Desember 1992, jadi hampir 29 tahun lampau. 7 Desember itu ada peristiwa perayaan besar di Kota Makassar, yaitulah peringatan 100 tahun gereja katedral kita. Waktu itu Maya Rumantir sudah menetap di Jakarta. Tetapi ketika dia mendengar bahwa di Makassar ada peristiwa perayaan besar 100 tahun gereja katedral, dia saya tidak mau ketinggalan, saya mau pulang kampung. Saya mau ambil bagian dalam puncak perayaan itu. Sehingga pada puncak perayaan tanggal 7 Desember 1992 itu, Maya Rumantir datang ke Makassar dan mengikuti perayaan puncak, perayaan Ekaristi, dan sesudahnya diikut dengan resepsi. Waktu resepsi dan waktu itu memang santer digosipkan bahwa Maya itu pacaran dengan siapa? Dengan Tommy Soeharto, putra bungsu sang penguasa Orde Baru waktu itu, Presiden Soeharto. Dan waktu itu puncak-puncaknya gosip itu
viral ya, beredar ramai. Jadi kebetulan waktu resepsi itu saya duduk di sampingnya. Lalu saya mulai bercanda kepadanya, Maya, kami dengar kabar-kabar burung nih. Dia senyum simpul. Jadi langsung dia pahami. Lalu saya mengatakan, Maya, harap Maya tidak tinggalkan kami di gereja Katolik. Kemudiannya, dan ketika itu wajahnya mulai serius dan berkata kepada saya ingat betul apa yang dia katakan. Dia mengatakan, Monsinyur, saya harus jujur. Saya mengakui saya mencintai Tommy dan saya memang ingin menikah dengan dia. Tetapi ada satu syarat yang tidak pernah bisa saya penuhi. Apa itu? Bahwa saya harus ikut agama dia. Dan percaya, Monsinyur, selama syarat ini tidak dicabut, saya tidak pernah akan menikah dengan Tommy. Dan syarat itu tidak pernah dicabut. Dan Maya tidak pernah menikah dengan Tommy. Saya bayangkan, ya, sebagai imam, saya belum pernah jatuh cinta. Tapi boleh jadi ada yang di tengah-tengah kita yang pernah jatuh cinta lalu patah hati, kan? Saya dengar kalau orang patah hati segala-galanya menjadi gelap. Dunia ini menjadi gelap gulita dan orangnya hanya berpikir lebih baik bunuh diri saja. Ya kan? Saya tidak tahu, mari kita tanya kepada mereka, ada yang barangkali patah hati ini. Nah, saya bayangkan kalau benar seperti dikatakan oleh Maya bahwa dia betul jatuh cinta pada Tommy, tetapi akhirnya toh dia harus mengambil keputusan bertentangan dengan itu. Saya bayangkan tidak mudah sama sekali untuk Maya. Tetapi lihatlah, Maya setia pada janjinya, setia pada Kristus. Ketika dia berhadapan dengan tantangan itu antara harta dan kekuasaan, kalau menikah dengan putra dari sang penguasa, dia akan kaya raya. Dia akan ikut berkuasa, mempunyai kuasa. Antara harta dan kekuasaan dan Yesus. Lihatlah, masih ada saudari seiman kita yang kontras dengan pemuda kaya dalam Injil hari ini, memilih Yesus. Dan Maya setia sebagai pengikut Yesus sampai saat ini. Ketika dia, seperti kita tahu sekarang, dia menjadi anggota dari DPD mewakili Sulawesi Utara, dan dia bahagia dengan itu, setia pada Yesus hingga akhir. Saudari-saudara terkasih, saya melihat kesaksian hidup dari seorang saudari seiman kita yang namanya Maya Rumantir. Ini sebuah kesaksian luar biasa di tengah-tengah dunia ketika harta benda dan kekayaan menjadi impian sekian banyak manusia. Tetapi ternyata juga di tengah-tengah situasi seperti itu masih ada saja manusia beriman yang mempunyai sikap sama seperti sikap orang bijaksana dalam bacaan pertama pada hari ini. Nah, saudari-saudara terkasih, saya kira pesannya untuk kita jelas. Ketika kita ditantang untuk memilih antara harta dan
kekuasaan, dan Yesus. Mampukah kita menjadi maya romantir yang lain, setia dan memilih Yesus? Dan kalau kita kaitkan ini dengan perayaan pesta pelindung kita, persis itu sikap dasar yang ditampilkan oleh pelindung kita juga kan. Tinggalkan segala harta dan kekuasaan duniawi, memilih menjadi miskin, agar lepas bebas untuk mengabdi kepada Allah. Itulah spiritualitas khas, spiritualitas kemiskinan dari Santo Fransiskus Assisi, pelindung paroki kita. Moga-moga kita mempunyai semangat seperti pelindung kita. Tuhan memberkati kita. Amin.